Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua, agar supaya kita dapat melaksanakan pembelajaran online pada mata pelajaran fikih negeri. Tidak usah saya perkenalkan lagi, anak-anak sudah kenal dengan saya. Nama saya Fitriana. Mapel yang akan saya pegang sama dengan kelas 10 kemarin, yaitu fikih negeri. Kalau belum tahu nomor WA atau butuh untuk bertanya atau mengumpulkan tugas, nomornya sudah ada di sini. Kemudian ini adalah alamat rumah saya. Kita next. Langsung ke pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita di kelas 11 ini yaitu yang pertama adalah menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab dalam penerapan materi hukum jinayat. Yang kedua yaitu menjelaskan ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya. Yang ketiga yaitu menunjukkan contoh tindak jinayat dan konsekuensi yang didapatkan oleh pelaku tindak jinayat. Next, jinayat. Fikih jinayat. Kemarin anak-anak di kelas 10 sudah mempelajari konsep fikih dalam Islam. Di situ dijelaskan ada beberapa hukum fikih Islam ya. Termasuk di dalamnya yaitu ada akhwal syakhsiyah, ada hukum tentang keluarga, dan juga ada hukum tentang jinayat. Terus kemudian hudud, jarimah, dan yang lainnya. Yang akan kita bahas pada pertemuan pertama kali ini yaitu jinayat, pembunuhan. Apa sih pengertian dari pembunuhan ini? Yaitu pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Next. Macam-macam pembunuhan. Yang pertama ada pembunuhan sengaja, yang kedua ada pembunuhan seperti sengaja, yang ketiga pembunuhan tersalah. Yang akan kita bahas pertama yaitu pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ini atau qatlu amdi, yaitu pembunuhan terencana dengan menggunakan alat-alat atau cara-cara yang biasanya mematikan seseorang. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan semi sengaja atau qatlu syibhil amdi, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa didasari niatan membunuh dengan alat yang tidak mematikan akan tetapi menyebabkan kematian orang lain. Yang ketiga, pembunuhan tersalah atau qatlu khoto'i, yaitu pembunuhan terjadi karena salah dalam perbuatan, salah dalam maksud ataupun kelalaian. Contohnya pada saat ini sebuah contoh, mungkin dalam hutan pada saat kita memanah, niatnya ingin memanah hewan, tapi ternyata salah sasaran, yaitu mengenai salah seorang teman kita. Akibatnya teman kita tersebut meninggal. Nah, ini namanya pembunuhan tersalah. Pembunuhan terjadi karena salah dalam perbuatan, salah dalam maksud. Maksudnya tadi memanah hewan, tapi ternyata memanah teman kita sendiri. Selanjutnya, dasar hukum larangan membunuh. Membunuh
membunuh merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Di antara teks yang menegaskan larangan membunuh adalah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran surat Al-Isra ayat 33. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja, kisosnya yaitu pelaku pembunuhan harus dibunuh. Jika keluarga korban memaafkan, maka hukumannya adalah membayar diat muwaladoh, denda berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai. Selain itu, pembunuh harus menunaikan kafaroh. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja. Tidak dikisos, akan tetapi membayar diat muwaladoh, denda berat yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahun sepertiganya. Selain itu, pembunuh harus menunaikan kafaroh. Kemudian yang pembunuhan tersalah, membayar diat mukhafafah dengan ringan, denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiganya. Selain itu, pembunuh harus menunaikan kafaroh. Selanjutnya, ini pembunuhan berkelompok. Kalau tadi pembunuhan yang sengaja, seperti sengaja dan tersalah itu sendiri, sedangkan ini pembunuhan berkelompok. Atau qatlul jama'ati ala wahidin. Jika ada sekelompok orang yang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka semuanya dikisos. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait pembunuhan berkelompok yang diriwayatkan Imam Syafi'i. An Sa'id ibn Musayyab an Umar radhiyallahu an qatala khamsatan aw sittatan qatalu rajulan gilatan bimaudhi'i qol wa qala law tamala alaihi ahlu Son'a la qataltuhum bihi jami'a. Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Sa'id ibnu Musayyab bahwa Umar radhiyallahu an telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i. Next. Yang terakhir yaitu hikmah larangan membunuh. Memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia, kemudian memberikan pelajaran bagi siapapun agar tidak mudah dalam menghilangkan nyawa orang lain, karena pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman kisos di dunia dan neraka jahanam di akhirat, hingga pada akhirnya seluruh elemen masyarakat dapat merasakan keamanan dan ketentraman. Itu tadi pertemuan pertama kita, yaitu kita membahas tentang jinayat, tentang pembunuhan, tentang jinayat dan hikmahnya. Oleh karena itu kita semua
tahu bahwa eh, kita tidak boleh untuk menghilangkan nyawa orang lain karena pelaku pembunuh ini sudah pasti diancam hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu agar bisa mengikuti pelajaran baik secara offline maupun online. Sekian untuk pertemuan pertama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.